Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah permasalahan anak usia dini dengan judul Pemerataan Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini. Kata pemerataan berasal dari kata dasar rata yang berarti meliputi seluruh bagian, tersebar ke segala penjuru, dan sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan sehingga menyeluruh ke lapisan masyarakat. Permasalahan pemerataan yang terjadi selama ini adalah karena kurangnya terorganisir koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu adalah masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Kenapa? Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Maka apa yang terjadi? Ketimpangan pendidikan. Berbeda antara pendidikan yang di kota dan pendidikan yang di daerah terpencil. Mengapa hal itu sering terjadi? Kadang-kadang yang menghambat pemerataan itu salah satunya adalah kurikulum. Kurikulum yang berubah-ubah, kurikulum yang tidak tetap. Karena apa? Karena pejabat yang berubah, pejabat yang digantikan akan membuat keputusan atau kebijaksanaan yang berbeda dari pejabat sebelumnya. Pendidikan sekarang ini seperti diperjualbelikan. Contohnya banyak. Orang-orang yang bekerja di pemerintahan, ketika ingin naik jabatan, mereka dapat membeli ijazah tanpa bersusah payah harus belajar atau berkuliah lagi. Dan ketika adalah tujuan pendidikan. Kadang-kadang tujuan pendidikan itu berbeda. Pendidikan yang sebenarnya adalah kualitas pendidikan yang diinginkan diukur dari keterampilan, kemampuan, tetapi banyak di Indonesia kualitas pendidikan hanya diukur oleh sebuah ijazah. Lalu apa penyebab faktor tidak meratanya pendidikan di Indonesia? Pasti yang pertama adalah tentang letak geografisnya. Hal ini terjadi karena Indonesia masih memusatkan pemerintahannya di suatu pulau, yaitu di Jawa. Sedangkan pulau-pulau yang lain masih tersebar jauh. Mereka mengejar ketinggalan mereka dengan banyak hambatan seperti transportasi, internet yang tidak cepat seperti ketika berada di Jawa. Selain itu pendidikan di Jawa lebih mendominan karena semua kegiatan pendidikan dan semuanya berpusat di Jawa. Selain itu jumlah penduduk yang sedikit di sebuah pulau yang besar dan luas, dan pemerintah membuat sekolah di sana yang mungkin tidak strategis letaknya, sehingga warga setempat yang merasa kejauhan, yang merasa tidak menjangkau, lebih baik tidak bersekolah daripada harus pergi berjam-jam ke sekolah. Lalu tentang faktor budaya.
Budaya yang berkembang di masyarakat saat ini adalah banyak orang tua yang menginginkan anak sekolahnya di tempat bergengsi, di tempat sekolah yang tanda koma sekolah yang high class, sekolah yang istimewa. Mereka lebih mementingkan gengsi daripada kemampuan anak sendiri. Lalu budaya lain yang di masyarakat kalangan bawah, di mana orang tua masih belum paham tentang pentingnya pendidikan. Mereka sepertinya belajar toh nanti sambil berjalannya waktu dia akan tahu. Belajar tidak harus di sekolah. Itu yang orang-orang tua sampaikan kepada anak-anaknya di tempat yang terpencil, di pelosok-pelosok. Ketiga adalah faktor sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berada di daerah-daerah tertentu itu juga jauh tertinggal dengan yang di daerah-daerah yang notabene daerah itu lebih maju. Lalu perbandingan rasio dan murid yang ada di Indonesia itu sangat signifikan. Di Indonesia guru itu melebihi murid, tapi penempatannya kadang-kadang tidak tepat sasaran. Ketika di luar Jawa, khususnya di daerah-daerah terpencil yang muridnya banyak, hanya diberi guru satu karena alasan tertentu yang kita kadang tidak tahu. Lalu untuk mengetahui kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia, apa saja yang harus kita tahu? Satu, pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi diperlukan SDM yang berkualitas. Berarti pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, yang daerah-daerah terpencil masih banyak yang buta huruf. Untuk itu, agenda terpenting yang harus menjadi prioritas adalah meningkatkan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia Timur bukan hanya sarana dan prasarananya yang kurang, tapi juga kurangnya tenaga pengajar. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa pemerataan atau penempatan guru-guru itu sangat tidak sesuai. Guru-guru yang honorer akan ada di daerah-daerah yang terpencil, tetapi guru dengan diangkatnya menjadi PNS atau diangkatnya menjadi yang lebih penghasilannya akan berada di kota-kota tertentu. Padahal yang paling dibutuhkan saat ini adalah untuk masyarakat Indonesia yang masih miskin dan terpencil adalah guru, di mana pemerataan pendidikan sangat dibutuhkan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Atik Ma'rufah. Selanjutnya, kondisi pemerataan pendidikan di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia Timur bukan hanya sarana dan prasarana yang kurang, tapi juga kurangnya tenaga pengajar, sehingga sekolah-sekolah di sana masih membutuhkan guru-guru dari daerah-daerah lain. Pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia dapat dibagi menjadi pemerataan pendidikan formal dan pemerataan pendidikan non-formal. Pemerataan pendidikan formal. Pemerataan pendidikan formal terdiri dari pemerataan pendidikan di tingkat
prasekolah, sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi. Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan pada anak usia dini seperti playgroup, TK, dan lain-lain. Ini sangat berbeda antara warga di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan, hampir semua anak-anak usia 3-5 tahun telah menerima pendidikan prasekolah. Lain halnya dengan anak-anak di pedesaan. Di desa atau di wilayah terpencil masih sangat jarang sekolah untuk anak di bawah usia 7 tahun, sehingga pendidikan prasekolah belum merata di Indonesia. Pemerataan pendidikan non-formal. Kalau non-formal berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja, maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat sebelum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Apalagi pendidikan non-formal pada umumnya membutuhkan biaya yang cukup mahal sehingga tidak dapat terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Permasalahan pemerataan pendidikan masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia. Berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan baik pada pendidikan prasekolah secara ringkas diuraikan sebagai berikut. Pendidikan prasekolah sebagai besar pendirian lembaga-lembaga pendidikan prasekolah yang diprakarsai oleh masyarakat masih berorientasi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah di pedesaan atau daerah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan untuk pendidikan prasekolah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di pedesaan dan daerah terpencil yang sebagian besar miskin telah menyebabkan kualitas gizi anak kurang dapat mendukung aktivitas anak didik dalam bermain sambil belajar. Pendidikan dasar. Berbagai permasalahan yang mesti dihadapi terkait dengan pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin maupun masyarakat di daerah terpencil kaitannya dengan perluasan dan pemerataan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Wajib belajar belum memiliki makna compulsory karena ketidakmampuan subsidi pemerintah untuk menjaga masyarakat marginal ke bawah yang jumlahnya cukup besar dan secara ekonomi tidak mampu. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Apa saja? Yuk kita lihat. Yang pertama, dibukanya kesempatan pada masyarakat untuk membuat lembaga-lembaga PAUD baru yang digerakkan oleh masyarakat, baik individu maupun yayasan. Seperti itu pos PAUD yang dibuka oleh kelurahan, biasanya dibuka di kelurahan gitu ya. Yang kedua, wajib belajar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan massa yang diwajibkan diikuti oleh setiap warga negara dalam kelompok usia tertentu. Pendidikan dasar tidak sama dengan sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan sekolah satu jenjang pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun. Nah, yang ketiga, bidang teknologi. Kemajuan teknologi menawarkan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang penyediaan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka seperti jaring internet, siaran radio. Terus kesimpulannya dari semua yang Bunda Ayu sampaikan dan yang saya sampaikan, yaitu pendidikan di Indonesia belum tersebar secara merata. Saat ini masih banyak anak-anak yang belum memperoleh pendidikan yang layak, khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun tetap saja masih belum terlaksana secara optimal. Di Indonesia yang paling memerlukan pendidikan adalah mereka yang berada di daerah miskin dan terpencil. Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya. Fasilitas, alat-alat transportasi, komunikasi, di samping rendahnya pengetahuan mereka terhadap teknologi.
Baiklah, itu yang sudah kami sampaikan, Bunda Ayu dan saya. Apabila dari awal sampai akhir kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.